Hai, selamat datang di Ekspedisi Online bersama saya Yogi dan saya Gus Robin. Peace World Man. Peace ikan. Bukan Piace. Oh ya. Ya. Kedamaian. Damai ya. Oke, di episode kali ini kita akan bahas tentang penglihatan dari mata batinnya Gus Robin ya. Tentang adanya ancaman PD3 dan yang Gus Robin lihat itu ada ini ya, peluncuran nuklir ya. Ya, senjata terlarang atau senjata terkutuk nuklir. Oke, ini penglihatan mata batin ya. Boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi sebelum itu, kita salam dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk semuanya ya. Peperangan adalah bukan hal yang baik ya. Kalah menjadi abu, menang menjadi abu ya. Nah, dimana sekarang ya kita tahu ya apa yang perang ya. Dan sepertinya perang itu selalu saja ada dari dulu, dan selalu saja hasilnya adalah korban, selalu kesedihan, kesengsaraan. Perang itu konotasinya lebih banyak ke hal negatif ya, lebih banyak ke hal yang buruk. Nah, Gus Robin tadi ngomong ke saya kalau dapat penglihatan gitu ya Gus Robin ya, tentang ancaman perang dunia ketiga dan adanya seperti nuklir yang ditembakkan begitu. Gus Robin mungkin bisa jelaskan mungkin. Karena adanya dendam masa lalu, saya lihat adanya sebuah harga diri yang diinjak-injak hingga egoisme pada diri sendiri. Yang akan menjadi korban adalah rakyat dunia. Ini yang Gus Robin lihat ini dalam waktu dekat, waktu yang panjang, saya waktu yang lebih kurang tahu ini ya secara jelasnya, tapi ini mungkin nggak nyampe. Seperti saya pernah katakan, tidak akan sampai 100 tahun. Bisa saja tahun ini, bisa saja lagi beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang Gus Robin lihat ini apakah yang perang saat ini? Kayaknya ada sedikit gabungan dari perang. Ada hubungannya dengan perang yang sekarang? Pemainnya mungkin Rusia, Ukraina? Bukan. Ini antara blok barat, blok timur. Blok barat, blok timur, blok utara, blok tengah. Itu yang Gus Robin lihat. Blok selatan ikut juga. Kalian kan tahu blok selatan itu mana. Lalu kan Gus Robin lihat ada peluncuran roket nuklir. Apa meledak nuklirnya? Ya meledak, karena peluncuran pasti meledak. Ya siapa tahu dinetralisir gitu. Diledakkan. Di udara gitu mungkin. Meledak. Memang ada beberapa yang dinetralisir, tapi ini peluncurannya banyak. Jadi begini ya, saya jelaskan dalam penglihatan saya. Awal-awal peperangan. Anggap sekarang blok A. Saya sebut blok, saya tidak akan menyebut nama negaranya. Nama benuanya saya tidak akan sebut nama negaranya karena tidak diperbolehkan. Blok A. Blok A ini bermusuhan dengan blok B. Blok B ini mempunyai teman blok C. Blok A ini mempunyai teman blok D. Seperti itu. Blok A berteman dengan blok D, blok B berteman blok C. Sisanya netral. Si blok A punya masalah dengan blok B. Begitu pula blok D punya masalah dengan blok B awalnya. Nah, blok B ini berteman dengan blok C. Blok C juga mendukung blok B. Tuh. Nah, blok A ini diinjak-injak oleh blok B dan blok C. Nah, harga diri blok A ini meluap, marah. Karena dendam masa lalu dan dendam di masa sekarang juga. Saking meluapnya emosi karena diinjak-injak harga diri, mau dihancurkan, mau segalanya lah. Muncullah rasa dendam, kesumat. Ya, dendam sangat besar intinya. Si blok A ini akhirnya hilang kendali. Luncur. Karena si blok A ini adalah blok yang nekat. Dan memang sudah panas dari dulu sampai sekarang. Dari perang terdahulu sampai perang sekarang bermusuhan. Sampai segalanya bermusuhan. Termasuk blok D. Yang sebenarnya sudah agak benci dengan blok B. Nah, blok C ini
bergabung dengan blok B, blok A bergabung dengan blok D. Nah, peluncuran terjadi. Yang jadi masalahnya, Indonesia amankah gitu? Karena saya dari Indonesia, jadi saya mengatakan, nah, perpindahan IKN ke Kalimantan itu jawabannya sudah benar, menurut saya. Kenapa? Karena ini ada blok selatan yang akan dilalui sebuah rudal atau nuklir juga. Blok selatan yang akan dilalui nuklir. Ya, karena blok selatan ini adalah blok C. Saya sebut blok C. Blok timur juga blok C. Oke. Karena bermusuhan juga, ada sengketa. C dengan B ya? C dengan B bersatu, A dengan D. D bloknya blok tengah. Lalu apa hubungannya dengan itu tadi, IKN? IKN kan pindah ke Kalimantan Timur. Ya. Jika peluncuran rudal dari blok D, blok tengah ini, ke blok C selatan, bukan blok C timur, itu akan kira-kira melalui, tidak kena itu. Karena maksudnya IKN di Kalimantan ini nggak kena? Nggak gitu. kena. Tapi Indonesia sebagian kena? Yang saya lihat beberapa kena pulau-pulau yang ada di selatan Indonesia. Namun hanya radiasinya aja. Tidak terlalu parah menurut saya. Hanya radiasi gelombang. Tidak terkena nuklirnya, tapi radiasi ledakan nuklirnya. Atau ledakan perangnya itu. Mungkin sampah-sampah perang beberapa ada yang. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Saya terawang dulu ya. Ini soalnya masalah dunia ini. Kelaparan. Masalah kependudukan. Masalah kependudukan ini terjadi di daerah-daerah blok timur, blok barat. Ya segalanya lah di dunia ini. Indonesia mungkin adalah salah satu tempat penampungan dari beberapa pengungsi peperangan. Bisa dikatakan Indonesia di sini netral ya? Iya. Saya berharap Indonesia netral. Blok netral gitu lah ya? Mungkin kalau dibilang blok netral sekali, mungkin Indonesia akan menyumbangkan sedikit bantuan, tapi bukan bantuan peperangan, seperti medis, doa gitu ya? Kebutuhan sehari-hari, doa, 100% pasti. 100%. Indonesia di blok netral dan blok perdamaian. Untuk sementara waktu saya berharap Indonesia di blok perdamaian, karena akan ada sulutan-sulutan api yang menyuruh Indonesia memihak ini, memihak itu. Dari dalam sendiri ya, dari dalam tubuh Indonesia sendiri. Dari Indonesia sendiri ada, dan dari luar. Jadi seperti sebuah provokasi. Dan saya berharap siapapun presidennya, ketika perang dunia terjadi, ingat Indonesia dari dulu blok netral. Dan saya berharap sampai kiamat pun menjadi blok netral. Indonesia berjuang bukan dalam peperangan, tapi dalam perdamaian. Blok netral ya? Iya, netral. Lintang! Nah, tadi kan setelah terjadi perang nuklir lah jadinya ya. Apakah dunia ini sudah menjadi aman atau... Kan pasti kan ada radiasi gitu kan? Apakah aman ditinggali kah? Dunia ini dalam kelaparan. Setelah peperangan dunia ketiga, manusia baru sadar. Dan manusia mulai saat itu akan melarang penggunaan senjata nuklir secara abadi. Jadi larangan kutukan pembuatan nuklir. Lalu ini kan pasti hancur kan? Pasti hancur kedua sisi kan? Tidak hancur sekali. Kan karena nuklir, pabrik-pabrik nuklir sebelum kan diluncurkan sekarang. Ya. Beberapa hari langsung dibom pabrik-pabriknya. Jadi hanya meluncur beberapa. Oh, tidak semua? Tidak semua, tapi efeknya juga membuat radiasi. Nah, itu maksudnya radiasinya gimana? Buminya sehatkah jadinya? Agak polusi buminya. Kan radiasi soalnya. Yang akan terjadi ini saya lihat kelaparan. Ya. Kelaparan, kematian masif atau kematian massal. Banyaknya kematian. Kerusakan, krisis global, krisis keuangan global. Ini untuk dunia ya. Saya belum sebut untuk Indonesia khususnya. Ini untuk dunia. Banyaknya pengungsi, banyaknya kecaman, kutukan. Terjadinya tatanan dunia baru, di mana tatanan dunia baru akan dipimpin bukan oleh dari kaum yang suka perang, tapi kaum suka damai. Salah satunya Indonesia. Mungkin petinggi apakah pemimpin dari perdamaian. Jadi
akan diciptakan blok perdamaian, dipimpin blok perdamaian, bukan lagi dipimpin blok peperangan. Kalau sekarang mungkin blok peperangan, Mas. Oh ya, tadi salah. Menang menjadi arang, kalah menjadi abu ya. Always ya, dari dulu itu ya. Lalu bagaimana setelah itu? Apakah mereka masih membuat blok-blok A, B, C, D? Diciptakannya tatanan dunia baru yang lebih mengunggulkan perdamaian. Itu dihapus jadinya blok A, B, C, D. Ya, harus diganti baru. Apakah pemimpinnya juga diganti baru waktu itu? Ya. Dihukum juga kah pemimpinnya? Ya, beberapa dihukum yang memang menyulut peperangan. Berhati-hati. Saya berharap di sini, doa saya, nanti akan ada kesulitan ekonomi, krisis global, kekurangan makanan, kekacauan pemerintahan. Di Indonesia ini akan banyak pengungsi dari berbagai macam. Sektor apa yang paling menguntungkan saat itu terjadi? Apakah pangan kah? Pangan, harga pangan. Pertanian berarti ya. Jadi petani gitu lebih. Iya. Ya, daripada kita membeli barang makanan yang besar, mending kita nanam sendiri, apalagi bisa memproduksi sendiri. Jadi tanah Indonesia ini tanah benar-benar kaya raya dari zaman dulu sampai kiamat. Dari zaman Atlantis sampai sekarang ya. Ya, dari zaman dulu loh. Indonesia terkenal dengan tanahnya Indonesia terkenal dengan sumber daya alam dan kekayaan alam dan tanahnya yang subur banget menurut saya. Gampang menanam apapun di Indonesia. Ya, karena itu lagunya tongkat kayu pun kan jadi tanaman. Benar, ada. Ditancapkan aja bisa jadi tumbuh. Beberapa juga Indonesia dengan cuaca iklim yang lumayan teratur dan bagus. Tidak membahayakan sekali menurut saya. Ya, iklimnya tropis ya. Lalu bagaimana dengan tanaman di saat itu? Binatang? Ya, yang terkena radiasi nuklir ya bahaya. Bahaya ya, nggak bisa dimakan ya. Makanya Indonesia ini negara yang benar-benar emas bagi dunia nanti. Di saat setelah Perang Dunia Ketiga, Indonesia akan wow banget di mata dunia. Apakah di saat itu akan ada negara yang hancur gitu, diambil oleh salah satu atau? Kalau hancur sekali sih penduduknya masih ada yang hidup, mengungsi. Ya hancur total. Bukan total sih, masih sih beberapa, tetapi hancur banget. Bukan hancur total, tapi hancur banget. Mungkin 70%, 80% kehancuran pada satu negara tersebut. Namun ada beberapa penduduknya yang kabur dan apakah nanti bisa bangun kembali? Bisa. Pada dasarnya pulau kosong itu bisa diisi orang, bisa dibangun kembali setelah riset ulang. Bekas-bekas dari pertempuran tersebut harus seperti misalkan bekas nuklir itu diisi tanah lagi di atasnya sampai dia nggak gini. Harus kembali dulu, hawa di sana harus bagus. Karena bekas radiasi nuklir itu harus dinetralkan, baru bisa ditinggali. Ya, makanya blok netral yang nanti ini ya, soalnya dia tugasnya menetralkan nanti. Makanya Indonesia jangan sekali-sekali masuk blok manapun, karena Indonesia akan menjadi emas di dunia ini jika blok netral sampai kiamat. Indonesia adalah salah satu petinggi atau mungkin menjadi pemimpin blok perdamaian, saudara. Bukan berarti dipandang karena Indonesia kuat, tapi dipandang karena hati nuraninya. Indonesia dipandang karena hati nuraninya loh. Jadi para bocil-bocil yang suka-suka sok perang-perangan, nggak usah. Para bocil-bocil yang nggak tahu apa-apa. Yang tawuran maksudnya. Ya, bocil-bocil yang nggak tahu apa-apa. Cukup minta uang pada orang tua, main game saja. Ya, tenangkan diri Anda di rumah. Jangan anggap game itu sama dengan kehidupan nyata. Itu karena kebanyakan netizen-netizen yang suka mengompor-ngompori perang itu yang saya lihat di komentar-komentar itu di beberapa media sosial itu bocil yang kurang pengetahuannya, kayaknya sama game itu dengan kehidupan nyata. Enggak, beda. Di game nggak ada ekonomi, di dunia nyata ada ekonominya. Di game nggak pakai nyawa asli gitu ya? Nggak makan di game. Di sini orang makan. Di game nggak pakai nyawa asli. Iya. Di sini pakai nyawa asli ya. Di game bisa beli nyawa, bisa beli perlengkapan apa-apa.
Kalau perang itu, kalau memang sudah perang, nggak bisa beli. Makanan pun sulit. Di game nggak makan-makan. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini tentang pernyataan dari mata batin Gus Robin tentang ancaman PD3 dan nuklir ya Gus Robin ya. Pokoknya mengerikan. Astaga naga bonar ya. Wow. Masalahnya blok A disenggol oleh blok B. Blok B ini nantang, senggol saya dong gitu. Senggol dong gitu. Nah, disenggol lah sama blok A. Nah, terjadilah perang. Jadi ini intinya antara senggol menyenggol ya. Senggol dong gitu. Blok A ini tuh meremehkan blok B ini meremehkan blok A, suruh nyenggol, disenggol lah sama dia. Senggol dong gitu. Disenggol langsung gitu. Ya, gara-gara senggolannya ambiar kayaknya ya. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman, agar ketika kita ada video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin, Peaceman, World Federation. Ya, yang penting jadilah. Nggak ngerti artinya. Yang penting English ya. Ya, yang penting English please, gitu. English please. Yang penting English please. Gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om. See ya.